Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Cica Anissa menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, alat tes produksi dalam negeri, Genos, ini kemudian menuai polemik pemirsa. Meskipun telah digunakan untuk tes screening bagi penumpang kereta api, tapi ternyata begitu banyak hal-hal yang kemudian dilontarkan kepada alat tes produksi dalam negeri. Mulai dari dikatakan bahwa tes ini atau tes screening ini memang belum teruji. Selain itu juga rawan penularan. Ada apa pemirsa? Saya akan bahas di malam hari ini pasti dengan ketua tim penemu dari Genos ini sendiri pemirsa. Sementara mengenai banjir yang terjadi di Semarang, di sejumlah titik di Semarang ini juga menarik pemirsa. Karena banyak sekali kemudian ada yang mengatakan selain memang intensitas hujan tinggi, tapi mengenai kondisi kota Semarang ini juga sedang disorot. Mulai dari pembangunan yang masif, bahkan juga kondisi penurunan muka tanah. Ini menjadi persoalan klasik kota-kota besar pemirsa. Dua tema itu bahasan saya di malam hari ini, tapi informasi lainnya juga saya hadirkan, yakni mengenai peristiwa. Ya pemirsa, langsung saja saya akan berbincang dengan Bapak Suhardi untuk memperdalam atau informasi lainnya di mana aksi pencurian sebuah telepon genggam yang dilakukan sepasang suami istri beberapa waktu lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Deli Serdang, Sumatera. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa, ini mengenai peristiwa di mana ya untuk mengetahui informasi ini langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan bahwa banjir setinggi 2 meter juga menerjang wilayah Jombang, Jawa Timur. Ya langsung saja saya akan berbincang dengan Wakil Bupati Jombang. Selamat malam. Sampaikan di awal mengenai produksi dalam negeri atau hasil karya anak bangsa, tes Genose. Ini merupakan tes untuk men-screening COVID-19 bagi penumpang kereta api. Tapi ternyata menuai kritik, dikatakan belum teruji secara baik, rawan penularan. Ada apa? Sesaat lagi. Seberapa akurat alat ini? Tapi sebelumnya kita akan simak kabar terkini berikut ini. Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Meskipun ini memang sudah digunakan pemirsa untuk penumpang kereta api, tapi ketika ada kritik ini memang harus kita lihat secara baik juga. Pak Kuat, sebenarnya alat Genos ini seberapa akurat bisa mendeteksi COVID-19? Ya sebelum saya ke Pak Yusuf, saya akan mengecek dulu ya Pak ya kondisi di stasiun Senen seperti apa, bagaimana dengan mereka-mereka yang pastinya masih menggunakan alat tes atau screening Genose ini meskipun memang sejumlah kritik kemudian bermunculan. Sudah ada Agita Malika di sana. Agita, jadi ini menjawab apa yang kemudian kita bisa dijelaskan ini. Memang kan sudah ada arahan bahwa 30 menit sebelum tes tidak boleh makan. Ya sekarang saya ke Pak Tri. Pak Tri, ketika Pak Tri mengatakan bahwa ini cukup masif, salah satunya adalah di Semarang. Tapi bukan faktor itu saja yang disorot, kondisi kotanya juga masif pembangunan. Sesaat lagi. Iya pemirsa, itu gambar kondisi siang hari. Pastinya ada perkembangan terbaru kondisi malam hari ini pemirsa. Tapi kalau banjir, meskipun kita tahu Indonesia itu wilayah yang memang curah hujannya cukup tinggi, pun sudah ada peringatan dari BMKG beberapa waktu lalu. Tapi kalau banjir yang dicari-cari, pasti kepala daerahnya, pasti gubernurnya. Ini bagaimana Pak Gubernur? Seperti itu ya pemirsa ya. Langsung saya tanyakan, sudah tersambung oleh di studio TV One, sudah ada bersama di sini Prof. Sambung Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat malam. Menarik sebelumnya Pak Ganjar itu sudah mengatakan bahwa saya siap disalahkan sebagai gubernur. Pasti dicari-cari disalahkan gubernur.